Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, kabeh selamat, lindung lantai, salam sujud, karena melempang, adil katalino, bicara minta surga, tersengat kejebata, arus. Perkenalkan, nama saya Yoni SPD, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Danau Sadar, Kabupaten Brebes Selatan. Pada hari ini saya tidak sendiri saja, saya bersama Ibu Hajah Sarinah SPD SD. Beliau merupakan kepala sekolah yang bertugas di SDN Danau Sadar. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Halo Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Joni. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih atas waktunya, atas kesediaan Ibu yang sudah bisa membagikan waktu untuk saya pada hari ini untuk bisa mewawancara Ibu mengenai bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Ngomong-ngomong Bu ya, di dalam tahun-tahun terakhir atau bulan-bulan terakhir, apakah ada pengalaman Ibu yang Ibu temui ini kasus memang nyata Bu ya, memang real, tidak mengada-ngada. Dalam akhir-akhir ini, apakah Ibu pernah mengalami dalam mengambil sebuah keputusan itu mengandung dilema etika? Jika ada, mohon dijelaskan Bu. Oh ya, kasusnya ada Ya. yang terutama ini untuk kemarin sudah dimusyawarahkan untuk di kelas 5, Ya. yaitu Bu Epi untuk wali kelas 5 ini merupakan tenaga pendidik di SDN Danau Sadar. Ya. Bu Epi ini dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, serta cerdas, dan disukai banyak murid-muridnya. Oh iya. Akhir-akhir ini dia merasa agak kurang semangat atau ya berubahlah seperti biasanya. Nah, dikarenakan ini ternyata ada sesuatu masalah, yaitu salah satu muridnya yang dipandang baik, mempunyai karakter dan etika yang baik menurut beliau. Nah, sekarang sering tidak masuk kelas tanpa alasan yang jelas. Oh, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian di berbagai informasi dia berusaha untuk menelusuri permasalahan ini. Ya. Ternyata anak ini sering diminta oleh orang tuanya, yaitu untuk membantu bekerja. Oh iya. Dan juga kendala yang terutama sekali itu transportasi untuk anak tersebut berangkat ke sekolah, itu yang disebut dengan pelotok. Oh iya. Itu sering dipakai untuk bekerja tersebut oleh orang tuanya. Sehingga demikian kasus yang itu. Nah, lalu Ibu Epi ini memutuskan untuk membawa anak rapi ini menghadap saya selaku kepala sekolah, pimpinan di sekolah SDN Danau Sadar, untuk meminta saran dari saya sebagai kepala sekolah. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi kalau saya dengar itu ada kasus salah satu siswa itu bernama Rapi Bu ya. Iya. Rapi ini jarang turun, turun, mendekati akhir-akhir kenaikan kelas atau ulangan semester. Ya. Jadi menurut Ibu itu ada dilemanya Bu ya, ada dilema etika. Kalau saya dengar itu tadi, jadi Ibu Epi ini bingung
sehingga Iya. kasus ini dibawanya ke ruang kepala sekolah. Apakah anak ini Bu ya dibantu untuk naik kelas atau dipertahankan seperti itu Bu ya? Ya, Jadi menurut Ibu dalam kasus ini ada mengandung dilema etika Bu ya. Ini Bu ya, apa langkah-langkah yang Ibu gunakan sebelum mengambil keputusan? yang diambil adalah 4 paradigma, Ya, kemudian 3 prinsip berpikir, kemudian 9 langkah dalam pengujian keputusan. oh seperti itu langkah-langkahnya Bu ya. Ya. Langkah yang Ibu ambil sebelum memutuskan keputusan itu langkahnya itu menggunakan 4 paradigma, 3 Ya, prinsip ya, dan 9 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Gitu Bu ya. Ya. Jadi pada prinsipnya Bu, ketika kita mengambil keputusan ada 3 pedoman yang kita pakai. Pertama, keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebijakan universal. Kedua, keputusan itu harus berpihak pada murid. Dan yang ketiga, keputusan itu harus bertanggung jawab. Seperti itu Bu ya. Ya, Kemudian pertanyaan saya berikutnya Bu, bagaimana Ibu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan? nilai-nilai yang saling bertentangan. Kebenaran yang pertama adalah yang kebenaran dan kasih sayang, rasa empati. Oh seperti itu Bu ya. Ya, Itu nilai-nilai yang Yang saling bertentangan. bertentangan. Kemudian siapa yang terlibat dalam situasi ini Bu? Yang pasti untuk Dewan Guru atau guru-guru yang terutama wali kelas tadi, Wali kelas Bu Epi Bu ya. ya Bu Epi, saya selaku kepala sekolah, kemudian orang tua, kemudian murid yang bersangkutan. Oh berarti itu yang terlibat Bu ya. Ya. Kemudian fakta-fakta apa yang relevan dengan situasi ini Bu? Untuk murid bernama Rapi kelas 5 ini, Ya. yang terutama tadi yang terdeteksi itu jarang turun sekolah karena terkendala membantu orang tua bekerja. Kemudian yang keduanya untuk transportasi yang digunakan untuk berangkat ke sekolah atau kelompok tadi. Iya, Yang seperti berangkat itu sekolah. ya. Oke. Selanjutnya Bu, kita akan saya tanyakan itu bagaimana cara Ibu melakukan pengujian benar atau salah. Yang pertama yang saya tanyakan dalam pengujian benar atau salah itu ada namanya uji legal atau uji secara aturan. Ya. Itu kalau diuji secara peraturan atau hukum yang berlaku, apakah kasus ini melanggar hukum atau tidak Bu? Untuk kasus Nakrapi ini, nah sebenarnya itu sudah ranahnya adalah kasus yang tidak bertentangan dengan hukum. Oh iya, Ya. seperti dilema etika Bu ya, Etika, ya. tidak melanggar hukum. Kemudian uji regulasinya Bu, atau standar profesional. Itu termasuk tidak ada pelanggaran dalam kode etika profesi. Oh seperti itu ya. Kemudian dalam pengujian intuisi Bu, bagaimana Bu? Untuk intuisi ini berdasarkan situasi yang terjadi, Ya. artinya dia tidak bertentangan dengan hati nurani. Oh Kita seperti tidak itu. bekerja. Kemudian jika kasus ini diuji publikasikan Bu, jika kasus ini dimuat dalam media sosial sehingga kasus anak ini menjadi viral, bagaimana perasaan Ibu? Ya, tentunya tidak setuju atau ya merasa resah lah karena Oh, kasus ini tidak layak untuk dipublikasikan. Oh seperti itu. Ya, masalahnya biasa saja dan diselesaikan secara intern atau kebersamaan aja di sekolah. Oh seperti itu. Jika Ibu mengujikan sebagai panutan atau idola, apa yang kira-kira Ibu lakukan? Mencari solusi agar anak tersebut untuk dipertimbangkan naik kelas demi masa depannya. Oh seperti itu ya. Kemungkinan kalau tidak naik kelas, anak tersebut bisa berhenti sekolah. Di Seperti itu Bu ya. Ya, Kasihan juga masa depannya.
Ya, benar sekali. Kemudian Bu, di dalam paradigma itu tadi ada 4. Dalam kasus ini, menurut Ibu itu mengandung dilema etika. Ya. Dalam artian dilema etika itu ada unsur benar melawan benar. Nah, menurut Ibu dalam kasus ini paradigma apa yang terjadi? Menurut saya dalam kasus ini ada 3 paradigma yang bisa kami ambil, yaitu keadilan dengan kasih sayang, individu dengan kelompok, kemudian panjang dengan pendek. Oh, seperti itu. Ya. Berarti ada 3 paradigma. Ada 3 paradigma yang termasuk dalam kasus ini. Ya, seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya Bu, prinsip resolusi apa yang Ibu gunakan dalam menyikapi kasus ini? Untuk prinsip yang kita ambil yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhir, Bu, ya. Ya, karena saya berprinsip bahwa Nakrapi ini bisa di suatu saat nanti memperbaiki diri untuk bisa hadir seperti kawan-kawannya yang lain. Oh ya, seperti itu. Terus Bu ya, bagaimana Ibu menginvestigasi kalau menggunakan opsi trilema? Ya. Mohon dijelaskan. Tentunya dalam mengambil suatu keputusan ini tidak bisa kita lakukan sepihak, meskipun dengan bagaimana caranya harus melibatkan terutama Dewan Guru, wali kelas tadi, atau Dewan Guru yang lain, kemudian orang tua murid, kemudian lagi dilengkapi dengan komite sekolah kita. Nah, agar nanti keputusan ini bisa dapat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oh ya, seperti itu. Tadi sudah Ibu jelaskan tahap demi tahap, langkah demi langkah. Sudah Ibu uji juga benar atau salah. Itu apa yang Ibu putuskan dalam kasus ini? Untuk keputusan yang saya ambil, terutama saya selaku kepala sekolah, Ya. itu adalah membantu murid tersebut untuk bisa naik kelas dengan pertimbangan yang pertama usianya, Pak. Usia. Ya, usia anak ini, dan juga yang terutama sekali yaitu untuk masa depan kebaikan anak ini. Oh, seperti itu Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari beberapa langkah sampai dengan keputusan yang sudah Ibu ambil, saya minta untuk refleksi lagi keputusannya itu apakah sudah tepat atau belum. Bagaimana Bu? Untuk refleksi yang saya ambil untuk keputusan ini adalah saya merasa sudah tepat dan benar, dikarenakan yang uji pertama tadi demi masa depan anak, dan juga untuk murid yang bersangkutan agar bisa menjalani sekolahnya dengan lebih baik lagi. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bu, atas wawancaranya. Saya mengucapkan terima kasih. Selama pagi menjelang sekian demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Serina SPDSD, dalam melakukan tugas aksi nyata modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin. Sekian dan terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri